Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday. Dan hari ini gue mau bawain konten yang kita tuh bakal nyobain FSR 3.1. Gue tahu ini agak telat karena rilisnya udah dari bulan September kalau seingat gue ya, untuk si full feature-nya itu. Terus hari ini kita akan cobain FSR 3.1 di PC yang full AMD gitu. Karena di sini kita dikirimin sama AMD itu adalah Radeon 7800 XT punyanya Gigabyte. Terus di prosesornya kita dipinjemin untuk Ryzen 7 9800 X3D. Jadi udah dipastikan nggak akan ada bottleneck ya. Karena ya 9800 X3D untuk sekarang bisa kita katakan prosesor gaming terkencang di bumi gitu. Terlebih kalau kita tuh cuman main di 1080 atau mungkin sesuai dengan target GPU-nya, yaitu di 1440 gitu resolusinya. Karena kan 7800 XT itu ditujukan untuk 1440 ya. Tapi kalau kita ngomongin FSR 3.1, udah pasti kita ngomongin yang namanya upscaling. Dan kalau udah upscaling, pastinya kita pengen main tidak di resolusi dianjurkan dengan kayak contohnya 7800 XT ini gue akan coba main di resolusi 4K karena ini layar juga 4K dengan upscalingnya dia versus dengan dia running native gitu. Karena kan terakhir kan kita bikin konten yang cukup komprehensif itu ada di FSR 1 ya. Habis itu kita belum pernah look back masalah teknologi FSR ini. Dan kali ini gue mau coba lihat nih FSR 3.1 ini sejauh apa gitu perbandingannya. Karena pembaruannya itu cukup banyak gitu. Pembaruannya salah satunya adalah di upscaling image quality improvement ya. Itu ya salah satunya ya. Dimana dia tuh nge-improve temporal stability-nya. Jadi udah dikurangin tuh flickering sama shimmering di bagian-bagian tertentu, biasanya tuh di bayangan yang paling sering terjadi ya, flickering dan juga shimmering itu. Terus kalau ngomongin FSR yang pertama tuh dia ada ghosting gitu ya. Terus beberapa detail agak kelihatannya sedikit agak pecah gitu. Nah ini tuh udah di-improve jauh banget. Bahkan di FSR 2 masih ada isu yang serupa tapi udah jauh lebih improve. Tapi di FSR 3 ini di-improve lagi gitu. Dan yang terbaru itu adalah di frame generation. Ya, FSR frame generation itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya di set feature-nya dia, tapi ini tuh dipisah ya istilahnya, dimana frame generation-nya itu tidak lagi keikat dengan yang namanya upscaling FSR-nya sendiri. Jadi dia itu bisa bekerja sama dengan banyak sekali tipe tipe upscaler, dan si frame generation ini bisa standalone gitu. Dan beberapa game yang akan gue tes adalah contohnya ada di sini tuh Horizon Forbidden West. Terus salah satu yang udah pakai FSR 3 tentunya dari library-nya FSR tuh ada Marvel Spider-Man Remaster, God of War Ragnarok, dan terakhir tuh ada Ratchet & Clank Rift Apart. Banyak dari gamenya itu kenapa harus game PlayStation? Karena salah satunya alasannya adalah itu yang gue punya, ya. Terus yang supportnya cukup dalam dan terupdate yaitu game-game dari PlayStation Studio. Itu sangat-sangat terupdate untuk ngomongin teknologi upscaling-nya FSR. Karena Marvel Spider-Man tuh udah cukup lama, bahkan dia tuh udah make teknologi FSR 2 kalau nggak salah pas dia rilis atau pertama ya seingat gue. Nah itu dia tuh bahkan masih diupdate sampai sekarang di FSR 3 ini. Dan kita akan langsung coba aja. Ini gue udah nyalain si Horizon Forbidden West dengan resolusi, kita lihat dulu settingannya ya. Display-nya itu ada di 4K, phasing-nya mati, dynamic resolution-nya mati, anti-aliasing-nya TAA. Nah, tapi ini frame generation-nya nyala nih. Ini gue matiin dulu. Ini udah off semua berarti ya. Upscale method-nya udah off, frame generation-nya off. Habis itu kita ke bagian graphics. Coba kita setting ke very high berarti dia untuk very high. Terus ininya anisotropicnya kali 16. Iya, udah sih. Ini kita coba main ya. Resume. Ini FPS-nya kalau kita lihat dia tuh jalan di 40-an sampai 50. Gue cukup kaget sih sebenarnya di 7800 XT itu masih bisa ngehandle 4K dengan sangat baik gitu ya. Tapi ini sangat stabil sih. Untuk ngomongin frame time-nya juga masih cukup rapih, belum ada lonjakan tertentu. Kalau lo lihat tuh masih rata, lurus ya. Biasanya kan kalau udah mulai agak-agak tuh dia agak naik tuh frame time-nya. Ini 50 fps dengan frame time serapi ini menurut gue oke lah. Tapi kan yang namanya main game kan lebih enak kalau bisa FPS-nya lebih tinggi lagi gitu kan. Nah, sini kita akan coba untuk ganti resolusinya untuk kita nyalain upscaler-nya, kan? Upscaling method FSR 3 ini kita jaga di quality, terus sama frame generation ini kita coba nyalain. Yes.
Bisa resume. Oke. Langsung 100 FPS coy. Kali 2 anjir. Dengan sebenarnya gue nggak bisa notice sama sekali. Kecuali gue harus pinpoint gitu ya untuk ngelihat apa gitu yang salah. Ini untuk Horizon Forbidden West. Semua game tentu rasanya akan berbeda gitu kan. Penggunaan resource tuh nggak kayak yang gede banget. Dia cukup optimize ya, karena Porting Analytics tuh terkenal sangat-sangat optimize. Oke, ini kita akan coba pindah ke game selanjutnya di Marvel Spider-Man Remaster. Di situ akan sedikit lebih challenging karena kan Spider-Man agak lebih lincah gitu ya. Pergantian scene-nya akan jauh lebih cepat dan yang di-render juga jauh lebih luas gitu. Nah, ini kita coba pindah ke Marvel Spider-Man. Oke, sekarang kita ada di Marvel Spider-Man ya. Ini kita akan cek settingannya dulu. Untuk settingannya display and graphics 4K, oke bener. Terus upscaling, dynamic resolution-nya off, anti-aliasing-nya PAA bener. Terus grafik ada apa aja? Very high, ada lagi? Oke, very high. Anisotropic-nya 16. Nah, ini ray trace reflection-nya off ya untuk sekarang ya. Kita coba nyalain. Object range-nya kita pentokin rata kanan kan. Ini very high. Untuk FPS sekarang, ini ray trace-nya udah nyala ya. Nih, reflection-nya udah nyala. Tuh, lo bisa lihat pantulannya udah ada sekarang. Kalau mau lebih jelasnya lagi kita cari kaca. Nah, itu lo bisa lihat ada Spidey-nya ya di situ ya. Ini juga FPS-nya masih oke banget, padahal cukup rusuh ya. Ini di 40-an FPS. Kalau kita turun ke tengah kota, dia masih di 40-an ya, walaupun udah cukup crowded ya. Tapi memang dia akan ngedip ke 30-an, 35, 36 gitu ya. Itu udah lumayan gak cukup. Dan ini beberapa kali itu gue lihat tuh dia bisa sampai 30 milisecond untuk frame time-nya, itu udah lumayan ganggu tuh. Itu penyebab stuttering tuh. Kita akan coba untuk nyalain si upscaler-nya. Frame generation off. Ini kita akan nyalain AMD FSR 3 frame generation. Terus kita akan nyalain AMD FSR 3, upscale quality-nya di quality, sharpness-nya di 0, dynamic resolution juga nggak ada. Ini kita apply, dan lagi-lagi terjadi gitu. Dikali 2 lagi sama dia, bahkan lebih yang ini ya, karena tadi kalau kalian sadar gitu kan di 40-30 kadang-kadang dipping ya. Nah, ini tuh dia bisa stabil di 100-an. Bahkan kalau lagi ke atas, kan di atas nih nggak terlalu intens nih sebenarnya, cuman render distance-nya jauh. Nah, kalau lo lagi di atas gini nih, dia udah nggak terlalu intens nih rendernya. Nah, ini di 120. Tuh. Tapi yang gue sadari adalah tearingnya masih ada. Kenapa? Karena kalau lo lihat nih, di sini frame time-nya agak naik turun nih, agak mix. Walaupun jauh lebih rendah dari sebelumnya yang bisa sampai 20, stabil di 20 dan bisa naik sampai 30. Ini tuh dia bisa sampai 8 milisecond, cuman disayangkannya dia itu bisa sampai ke belasan. Nah, lompatan-lompatan frame time itu juga yang bikin dia nggak nyaman sebenarnya. Nah, cara ngakalin ini gimana? Sebenarnya gampang sih kalau ngomongin ngakalin ini untuk frame time, yaitu lock aja FPS-nya. Lock di 90, jadi dia punya overhead untuk render jauh lebih tinggi. Tapi kalau lu ngomongin secara performa, ini udah top banget. Ini udah 100, bahkan 120 dikali 3 FPS-nya. Jatuhnya FPS gratis gitu. Kalau lu mainnya cepet, fast pace, which itu game Spider-Man, sama sekali nggak berasa sih sebenarnya. Tapi kalau lu mau mainnya slow, jalan-jalan gitu ya, keliling-keliling, for some reason gue nggak ngerti, ya lu nggak ngerasain apa yang bikin dia kelihatan upscale banget gitu, ya nggak ada sih. Paling kalau lu mau pinpoint ya, gue bisa kasih lihat di sini. Di sini tuh udah mulai berasa nih. Di sini tuh ada kayak bintik-bintik noise. Nah, ini tuh hasil dari upscale-nya dia nih. Karena kalau ini kan, lu perhatiin ini ya, kelihatan nggak ini di kamera ini, bagian ini? Kelihatan ya? Lu perhatiin ini, nah, lu akan ngeliat ini udah nggak gerak-gerak nih. Nah, harusnya gue kasih set by set sangat menjelaskan lah. Ya, itu tuh dia lagi ngolek data untuk diisi frame-nya. Nah, kenapa itu gerak? Tapi kalau lu main gitu ya, lu nggak akan ngeliat itu semua. Karena ini game pertama fast pace. Kecuali emang lu cari gitu ya, baru kelihatan tuh. Itu untuk Spider-Man, perbedaannya lu udah bisa kerasa ya dengan Forbidden West, di mana Spider-Man itu udah mulai kelihatan tuh, walaupun dengan settingan yang sama-sama di quality, sama-sama mentok rata kanan juga gitu ya. Lu bisa lihat udah mulai ada sedikit perbedaan antara native dan juga versi upscale-nya. Itu pun lu harus plototin, lu liatin gitu. Lu harus sadari gitu.
Tapi kalau nggak lu cari, lu sama sekali nggak akan sadar. Nah, ini gua akan pindah ke God of War Ragnarok. Sekarang kita sudah di God of War Ragnarok ya. Ini gue langsung skip ke Valhalla. Untuk iya, kalau untuk ngomongin FPS tentu bagus ya, karena ini mapnya juga nggak terlalu aneh-aneh banget gitu. Dan ini kelihatannya sih ini bukan portingannya Nexus. Karena dari tadi layar settingnya beda, nggak kayak Nexus punya. Ini kayaknya punyanya, bentar, gue lupa namanya siapa. Oh ya, betul. Ini yang portingnya bukan Nexus, ini Jetpack Interactive ya. Ini khasnya Jetpack Interactive nih, menu ini nih. Kalau mereka porting pasti begini. Dan sebenarnya kalau di Ragnarok ini udah lebih komprehensif secara settingan. Kayaknya mereka belajar lah dari portingannya Nexus ya. Karena nggak kayak punyanya God of War yang pertama kan nggak terlalu detail tuh untuk settingannya. Kita pindah scene yang lebih luas secara render distance-nya. Ah, ini baru kelihatan nih. Ini di 50, 60 ya. 50 dengan frame time-nya juga lumayan naik turun ya. Makanya banyak sekali tearing di layarnya. Nah, kita akan coba untuk ganti udah pakai frame generation nyala. AMD FSR FG frame generation. Terus scaling methodnya kita ganti ke FSR. Udah, ini ada loading dulu nih. Nah, ini kita udah ganti settingannya. Tadi kameranya di-cut dulu. Ada ganti baterai. Nah, ini untuk settingannya frame generation udah nyala. FSR 3.1 udah nyala. Dan sekarang settingannya di quality. Untuk preset semua masih sama. Dan ini kenapa resolusinya berubah, Bang? Jadi 1440. Karena ininya diubah ke quality. Nah, kalau gua ganti ke native, ya balik lagi ke 4K. Kalau ini ke quality, dia turun jadi 1440. Jadi bisa dihiraukan lah hitungannya. Nah, ini di sini, ini kayaknya emang trennya frame generation-nya si AMD ya. Dari tadi tuh kita bisa lihat tuh frame rate-nya di-double. Sekarang tuh dia jalan bahkan di 120-an. Kalau di scene yang cukup intens ya, lagi berantem segala macam tuh 120-an. Dan kalau scene-scene yang lebih santuy itu dia bisa di 130, 140. Nah, ini kita kalau lagi berantem gitu tuh 120, walaupun beberapa kali dia akan dip ke 111-an gitu ya. Tapi tadi solusinya adalah limit aja FPS ya, nggak apa-apa. Lumayan untuk bikin frame time-nya jauh lebih rapi. Dan ini juga kalau kita lihat frame time-nya tuh turun ke 7, ke angka single digit gitu ya. Dan game terakhir yang akan gue coba adalah Rift Apart. Ya, kita dari Ratchet & Clank Rift Apart ya, ini permulaan yang sangat menyedihkan anjir, FPS-nya 20-an gitu ya. Sebenarnya nggak sedih-sedih banget lah. Ini semua ray trace-nya tuh nyala. Kalau kita lihat nih, gue buka settingannya ya. Dan kalau lihat di grafik, semuanya nyala very high tuh. Ya, mentok rata kanan dan ini dapat FPS di 20-an FPS ya. Dan ini scene-nya sangat intens sebenarnya. Banyak partikel, render distance-nya lumayan jauh, terus semua ray trace-nya nyala ya kan. Sampai reflection segala macem nih. Gue bisa lihat pantulan bayangannya lo lihat tuh. Bagus banget kan bayangannya. Tapi FPS 20-an dan gue udah mulai mabok sebenarnya. Gue udah nggak kuat ngeliatin 20-an ya. Nah, ini kita settingan udah keganti ya. Tadi ada ke-cut karena kameranya butuh ganti baterai lagi. Nah, ini kalau lihat nih ada frame generation, terus FSR udah nyala di quality ya. Untuk settingan grafik tidak ada yang saya ubah, semuanya masih rata kanan mentok tok ya. Nah, lu lihat FPS-nya. 62. Cok. Ini mah FPS udah kali 3 anjir. Nih mah frame generation-nya bukan bagus, bukan sakti ya. Tapi lebih ke goib gitu. Kali 3 ini dapat dari mana dia kan 40 FPS-nya lagi kan. Dan ya sebenarnya untuk showcase FPS-nya aja sih sebenarnya gue. Tapi kalau untuk tearing masih ada. Nah, solusinya apa tuh tearing? Limit aja FPS lo. Dan kalau ngomongin ini pasti bakal ada drop karena ini game lumayan intens gue lihat-lihat ya. Ini pasti akan ada drop di bagian-bagian tertentunya ya. Salah satunya ketika, nah tuh ada efek partikel begitu yang cukup lumayan rame. Itu pasti akan langsung berasa. Oh, tembak teman gue bisa nggak? Bisa cuy. Nah, tapi balik lagi, kalau memang lu mau mengejar kenyamanan dalam bermain gitu ya, lu bisa masih turunin. Ini kan masih quality juga gitu. Lu bisa main di FSR-nya di balance. Nih, lo apply di balance. Nah, kalau di balance, dia punya frame time jauh lebih rapat. Karena lu bisa lihat nih ya, ini jauh lebih stabil ketimbang yang tadi.
Walaupun lu sadar, lu lihat kok FPS-nya nggak kayak, masih sama kayak tadi gitu, tetap di 60-an. Tapi lu bisa lihat jittery-nya, stutteringnya semua berkurang banget. Dan dia dapat FPS di 70-an, ini sampai 80, dan ini lu bisa lock sebenarnya di 60 FPS. Dan lu masih nyaman. Lu harus ingat, ini tuh kita pakai RX 7800 XT VGA yang dimana ditujukan pasarnya itu untuk layar-layar 1440p. Bukan layar-layar, ya bukan buat 4K gitu dari purpose-nya gitu. 1440 dengan harga yang sangat-sangat kompetitif di saat ini ya, di zaman sekarang dengan ekonomi sekarang, menjadi salah satu pilihan yang membuat gue sangat-sangat masuk akal untuk lu main 1440p. Dan dia tuh strong banget secara performa di game-game Rise. Kayak tadi kita lihat di Horizon Zero Dawn sama di God of War Ragnarok. Itu kan game yang Rise, nggak ada ray trace feature dan lain-lain gitu ya. Itu dia kuat banget di situ. Terlebih kalau lu mau main di native 1440, menurut gua sangat-sangat enjoyable. Dan kalau lu mau, mungkin lu orangnya kayak Sony gitu ya. Sony itu tipe orang yang dia mau main game AAA tapi tetap dapat 100 atau minimal 90 FPS. Sangat-sangat bisa, sangat-sangat capable. Lu tinggal jalanin upscaling atau lu mau nyalain frame generation-nya aja udah sangat-sangat bagus gitu. Terlebih di FSR 3.1 ini semuanya jauh ke improve. Jauh banget menurut gua. Karena gua ngerasa sekarang lebih susah untuk ngelihat efek upscalernya gitu. Kesimpulannya kayak gimana? Menurut gua ya ini, balik lagi, ini fitur gratis, nggak bayar, nggak harus keluar duit, gratis tis dikasih sama AMD gitu ya. Lo tinggal pakai, nggak usah pusing gitu kan, tinggal nyalain aja, dapat FPS lebih, why not menurut gua. Lo bisa jadi main game 1440 rata kanan, atau lo main game 4K rata kanan, kenapa enggak gitu kan. Dan buat gua ini adalah fitur yang sangat-sangat baik untuk ada saat ini, karena banyak game udah semakin demanding. Terlebih lagi beberapa game, bahkan beberapa game terbaru sekarang udah mengharuskan ray tracing gitu kan. Dan buat gue fitur ini lumayan memberi solusi lah. Ya lu lihat sendiri, ini main di 4K dapat 80 fps, yang tadinya defaultnya itu dapat 20-an fps gitu. So segitu aja dari gue. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Lu mau diskusi, komen aja di bawah, nanti gue akan jawab dalam kapasitas gue tentunya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday, follow Instagram gue di @we_nko. Segitu dari gue. Bye bye guys.